menjelaskan tentang Project Based Learning atau PJBL. Pengertian Project Based Learning. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Tujuan Project Based Learning. Dengan diterapkannya suatu model pembelajaran, tentu mengandung tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan Project Based Learning atau PJBL. Yang A. Melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. B. Mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. C. Meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. D. Mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. E. Melatih sikap kolaboratif peserta didik. Sintak model pembelajaran. Sintak pembelajaran merupakan tahapan atau fase yang harus dikerjakan pada pembelajaran. Dengan adanya sintak, alur kegiatan pembelajaran menjadi jelas dan terstruktur. Adapun sintak PJBL atau Project Based Learning, yang pertama menentukan pernyataan atau pertanyaan mendasar. Sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Menyusun desain proyek bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antar guru dan peserta didik. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Adapun contoh jadwal aktivitasnya adalah: yang pertama, menentukan timeline pengerjaan. Yang kedua, menentukan deadline pengerjaan. Yang ketiga, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat, memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan. Guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kegiatan monitor bisa dilakukan menggunakan alat perekam atau rubrik. Yang kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskannya akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek. Kelebihan dan kekurangan PJBL, Project Based Learning. Adapun kelebihannya, yang pertama, bisa meningkatkan ketekanan peserta didik saat pembelajaran. Yang kedua,
Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. Yang ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terarah. Yang D, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Yang E atau yang kelima, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim teaching. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengondisikan agar kelas tetap kondusif. Yang ketiga, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Yang keempat, proyek akan terhambat jika peserta didiknya fasih dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi PJBL atau Project Based Learning.